Cek mana nahe ya mana nahe boleh kepada nahe boleh merugi nahe boleh lah merugi weh namanya mungkin tahu sebab mungkin lah iblis di koma nanti nah kaum muslimin dan muslimat dan umat Allah. Jadi benda-benda mati tidak lebih utama daripada benda-benda itu. Contoh, uang mati kemana nonton? Kalau mati mana nonton? Ke pelaminan. Jadi uang mati waktu ke kubur. Apa dia ke kubur nonton? Uang butuh kemana suruh kajak? Ngambil langsung uang apakah untuk nelo. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Jadi yang melihat pasti lebih utama daripada yang tidak. Makanya kenapa dinafikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Iya, kenapa dinafikan? Padahal Allah yang menetapkan untuk dirinya, Rasul yang menyebutkan tentang Allah Tabaraka wa Ta'ala, bukan mengada-ngada kita. Kecuali kita mengada-ngada ngarang-ngarang, ya tidak boleh kita ngarang-ngarang. So, artinya kan mereka tadi menolak karena menganggap sifat kekurangan di mana uang. Jika harus dapatkan, justru dia kelebihan. Nah, qultu Syekh Al-Munaiman mengatakan al-hamil ala inkari zalika huwa al-jahlu billah. Yang membuat mereka mengingkari itu satu karena tidak mengenal Allah dengan benar. Jadi pikir dia mengenal Allah bisa dipikir. Kita tidak banyak masalah haji. Pernah sahabat gilo atau dia tidak mengenal Allah? Dan pernah tak tabi'in yang mengikuti sahabat kilo dia mengenal Allah? Tidak. Tapi pernah tak uang tak mengikuti cara sahabat mengenal Allah kilo? Banyak. Nah, dia masalah kaji. Nah, jangan malu pasawil lah wali majzub. Itu akal-akalan. Akalan uang kilo jadi uang. Contoh akan tak sehat. Wakil tak pakai itu jadi wali. Tanda bahwa tidak cara berpikir yang tidak sehat. Nah, aku tak mengakui karamah. Ini ada karamah, ada sihir. Tak sama karamah dengan sihir. Kalau karamah itu hadiah dari Allah, sihir batu trik. Nah, kita nak silap itu batu trik atau memang Allah membayar? Kalau sampai bicara tu, jangan main kan itu. Kalau yang main, kalau main bicara itu tak lu lagi lu deh. Kalau ya, iya tak main bicara itu, lu lagi lah. Jangan main tak ni. Kalau mana tak mandi lah, tak mandi, tidak masalah. Jangan karamah itu tak pakai macam-macam, tak di mana-mana. Karena memang bukan bikinan kita, hadiah dari Ilahi. Dan ingat, tidak menyimpang dari jalan Nabi SAW. Kalau menyimpang dari jalan Nabi, caklah baca Imam Syafi'i rahimahullah, terbang dia tiang kasatan, lalu dia tiayu berjalan. Tidak ada pun orang sihir punya. Kok orang nak nyampinya wali, masjid jangan. Kan dia umat di mana? Umat di mana? Awak sampai rumahnya sudah ada tinggal ini. Ya ada. Iya awak harus masih umat leh nyala di bawah rumah.
Kasan orang Arab situ dulu di Mekah mau dulu. Inilah sudah di masalah. Jangan tadinya dihijau deh setan. Karena tidak berilmu tak hijau tak hijau dengan. Tidak berilmu tak. Jadi buat tantang untuk ilmu seperti ini. Ilmu kulit syariat itu ilmu kulit. Yang inti kisiko. Kenali dirimu, kenal dengan Tuhanmu. Lainlah ilmu mengenal diri. Atau tiba caco je, tiba caco ni, itu nur ilahi, ya, dengan nur Muhammad dalam keesaannya bergabung, itulah disebut dengan Ahmad. Oh, di siapa urusnya dibahas tak masuk di rumus fisika kimia tak elok, matematika boleh. Jadi udah nur Muhammad, ya kan? Dengan nur ilahi, nur Allah, cahaya Allah, dalam keesaannya menyatu. Nah, itulah yang penyatuan keduanya ini disebut dengan Ahmad. Mantap, kaji di warna tak kaji. Ya tak kaji. Itu makanya keluar ismuhu Ahmad. Kalau ke Nabi ya, katanya ke Nabi jadi dunia. Dia mau beselemo di bawah dia. Mau baca dong itu. Cuma subhanallah yang baca bukan uang tak sekolah. Uang masih sekolah, tapi salah asuhan kata Rasulullah. Salah asuhan. Kenapa nama puisi salah asuhan? Lalu bukan tidak mudah. Kaum muslimin dan muslimat dalam kata Allah SWT. Jadi karena kejahilan mengenal Allah, karena tidak mengenal Allah melalui firman Allah, tetapi melalui perkiraan dan perasaan. Nah, wal qiyas al-fasid, atau memakai kias yang merusak, timbangan yang rusak. Timbangan rusak sama sih ya. Nah, timbangan rusak dijadiin yang menyembah Allah Ta'ala timbangan kotak. Paham kan? Jadi mengukur Allah Ta'ala, dia mengukur Allah Ta'ala pakai meter untuk mengukur bawah. Tapi tidak sesuai. Akhirnya kesempitan, akhirnya dibatalkan sifat itu bagi mereka. Itu masalah. Nah, haitsu khasu zalika ala ma ya'rifuna min anfusihim, karena mereka mengkiaskan apa yang mereka tahu dari apa yang ada pada diri mereka, di anna sam'a yansha'u an usulil hawa ila asabi simah, yaitu bahwa pendengaran itu lahir dari sampainya, di pendengaran itu lahir dari masuknya angin ke dalam gendang telinga. Jauh begitu telinga. Nah, jadi kalau sebenarnya wal basar ibarat uqi asy'atil ibsar, sedangkan penglihatan itu adalah akibat pantulan cahaya terhadap objek yang dipandang. Al-jism muqabil. Nah, qalu hadza la yakunu illa min jawariha wa ajsam, dan ini tak berlaku kecuali pada tubuh-tubuh dan anggota-anggota tubuh. Nah, mereka tertantang menyebut Allah berjisim. Makanya disebut mereka itu yang mengatakan Allah melihat, mengatakan Allah mendengar, mengatakan Allah berpatahan, itu mujassimah menurut hukum mereka. Kalau menurut hukum Allah dan Rasul bukan mujassimah, karena Al-Quran tak pernah menyebut Allah mujassam, hadis tak pernah menyebut Allah jisim. Tapi mereka adalah perkataan, kalau inyo punya pendengaran berarti punya jisim, mesti bertubuh.
Itu sekali lagi hukum makhluk. Ya kalau banyak waktu sudah kan saya jawab bahwa tidak semua yang wujud ya itu berjisim. Walaupun sudah jawab ya, tidak semua makhluk yang wujud mesti berjisim. Apa contoh? Apa contoh? Malaikat. Menjauh lagi. Malaikat aja jisimnya sih, bapak-bapaknya. Iya, malaikat berjisimnya. Kayak Allah namanya, kau ya boleh. Ilmu. Ada ilmu? Ada ilmu. Di mana dia? Di balok kan? Dan di ladonya ni di balok jalan. Bawa tengok dari baloknya, nah udah be. Ada jisimnya tak? Tapi semua umat mengatakan, ya, bahwa ilmu itu kalau tak sifat tunjuk aja sudah biasa. Jika dia ada jisim, enggak. Tapi ilmu itu bertingkat-tingkat tak? Bisa dibedakan tak? Ahmad ilmunya ceneka, Syafi'i ceneka, Malik ceneka, bisa? Bisa kan dibedakan kan? Tapi ada jisim. Kenapa dipasangnya Allah berjisim? Ilmu itu ada ilmu baik. Ilmu datang ada baik ada. Kalau cari menguji dan belajar bola kotak. Pastor kurang, buat sedang pada paham ya kan? Nanti tanya boleh tanya gini. Berarti hanya baik ini datang. Kalau dipakai hukum alam tadi yang mereka paksakan daripada Allah, mesti berjisim. Mana jisimnya sampai datang? Ada orang? Makanya hukum yang mereka gunakan itu gagal paham semuanya karena otak terlalu encer. Ini kalau terlalu encer tak jadi loh. Kan ya? Banyak yang terlalu encer tak jadi loh. Termasuk tak jadi uangnya loh. Ya, kalau terlalu encer. Ya, jadi makanya otak tak boleh terlalu encer. Makanya akal itu harus digunakan secara sehat. Harus secara sehat. Yaitu bahwa mengukur Allah tidak boleh bagi kurang makhluk. Nah, sudah jauh dari ya. Sudah jauh dari ya. Nah, ini dia sama tak masuk ke walau macam-macam ini sudah. Padahal pada sampai sama juga sama pendengaran sama juga cuma mau sudah itu tahu masuk kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah tidak mesti sama pendengaran Allah dengan pendengaran makhluk tidak mesti sama mata Allah dengan mata makhluk itu aja kok repot seseorang itu paham apa yang jadi dia apa tadi kalau mau boleh somak pemikiran. Kalau lah somak lupa ya jalan dulu. Kalau boleh di siani somak dulu. Iya siani dalam sepatu urus sepatu karet tinggi. Nah, asam siani, tak boleh diladang dan sebagainya. Usah. Makanya ini tidak pernah terjadi di masa akal-akal sehat seperti para sahabat, para tabi'in, para imam. Abu bilang ketika berguru dia aju, Juanes. Nah, dipakai cara pendekatannya, lalu karena dipakai di umat Islam disebutlah sebagai filsafat Islam.
sama kiranya busana muslimah. Busana muslimah, iya kan? Bawa pakai celana jin, dia pakai jilbab basuh-basi, dalam jilbab mudi. Itu dia soalnya aku ni kalau masuk jin ke orang itu, dia celana jin tu nombor buah. Aku ni kita tahu kita. Makanya jadi pakai itu celana jin tu, nah jin kemasukan jin. Terus lawannya bawa. Asik aku tak tahu ni. Ada dia maknanya muslim dari Allah. Kalau tak berapa ni, banyak kemudian disebut Malaysia di sini tentang pendapat para ulama yang intinya yang menolak Allah mendengar, yang menolak Allah melihat bukan karena kehebatan, tapi ada karena tidak. Karena menyenang Allah pakai rumus makhluk sehingga hasilnya sama bayangannya dengan sifat makhluk. Ketika mereka menghayatkan Allah bersifat seperti sifat makhluk, maka mereka tolaklah sifat itu dan diganti dengan apa? Dengan menanggalkannya dari Allah Taala wa Ta'ala. Padahal itu adalah sifat kesempurnaan, bukan sifat kekurangan. Kemudian Imam Al-Bukhari nanti akan menyebutkan dalam hadis nomor 16 dalam kitab ini. InsyaAllah kita sambung pertemuan bulan depan. Nah ini dulu. Saya itu lawan di rumah. Lain mana nampak. Nah ini sudah sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan sebab itu passwordnya adalah kuncinya. Bahwa kita menetapkan sesuatu itu bukan dengan akal yang tidak sehat, tapi dengan akal sehat, yaitu mengukur Allah dengan berita darinya, bukan dengan memaksanya pakai ukuran Allah Ta'ala. Tapi ada pertanyaan ini bisa jawab ini, bisa jawab panjang. Kalau pilih jawabannya pendek, jawab pendek sih, pendek ya Pak. Jangan tadi itu, tidak sanggup paham, tidak sanggup paham lah. Tapi ala kuliah, tak cukup sebenarnya. Bismillah. Jadi pertanyaan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaan berapa orang semua? Tidak sampai nyinyir dan beliau. Ini memang banyak orang yang menyimpang paham dalam masalah. Bang Jolin jadi dah Jolin juga. Ya, dan masalahnya adalah itu ya berisi sama-sama dalam. Jadi banyak pemahamannya yang menyimpang. Ustaz, Islam terpecah menjadi 73. Dan Islam tak pernah terpecah. Islam tak pernah terpecah. Ini pertanyaan salah menjawab. Umat Islam itu satu. Makanya tak ada Islam lainnya. Tak ada Islam murni, tak ada Islam jamaah, tak ada Islam nusantara, tak ada Islam kafah, tak ada Islam mobil, tak ada Islam tasawuf, tak ada Islam tasawuf. Semuanya Islam hanya satu. Oleh sebab itu menisbatkan kepada Islam tak bisa dengan perasaan, harus pakai ilmu. Dalil. Tak mesti pakai dalil lah. Berarti itu nak nyimpang. Masa nak pergi ke Padang tak tahu tunjuk jalan. Nak sosial je. Iyalah. Tuan-tuan kalau nak pergi suatu tempat, nak sosial tu nak sampai selamat. Aku nak tempat yang nak legend sosial. Ikut penunjuk. Tunjuk apa syarat? Dalil. Ikut lalu nak pada aku tak ada dalil, berarti dia nak selesai. Kita tak cukup kiai saja, iyalah. Kalau lihat kiai berdalil kan, alui saja jalan. Tapi kalau kiai tak berdalil, dibawa selesai. Ini banyak itu. Perlu dalil kiai itu kan sudah berilmu, iya kan? Daya tahu ada yang tidak tahu sekian tapi ilmu tapi ada kan ilmunya gede.
Ini, nah, tidak sedikit, apalagi zaman-zaman kini, zaman khurafat, lebih ahli khurafat itu adalah zaman saya dulu. Ya. Ini sampai-sampai, Masya Allah. Dan ini kelas-kelas orang biasa, orang-orang yang berkelas ya, artinya punya nama besar. Ya, ketika menyebut satu tempat di Timur Tengah, kalau situ asal masuk ke kota itu langsung jadi wali ya. Sebab disebut dengan kota para wali. Tidak perlu ilmu sinilah. Nah, ada jiran baik. Dia pulang jadi wali langsung. Nah, yang nengok wakilnya langsung keramat Allah. Makanya jalan-jalan di situ dapat aspal nantinya. Apa sebab? Menghormati jojak para wali. Kasan setelah depreso, tak ada manggil-jojak para wali, tak ada piti tu wali. Tak ada piti tu? Bukan yang jaga-jaga. Kalau jojak wali, Madinah yang paling patut untuk tidak aspal. Karena jojak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mana abdul jojak wali atau jojak Nabi? Jojak Nabi Alaihi Wasallam. Jojak sahabat wali sudah. Sahabat wali sudah. Tidak betul. Hah? Dia harus bisa abang kalau jadi wali. Itulah masalah dia bisa jadi wali sahabat. Jadi enggak, tetap di aspal. Ketika menentukan gini, mana kan tujuh menentukan Madinah, Mokkah, tidak aspal atau aspal? Serius ini? Kalau tak mandi di Rabu, so tak ada mandi di Rabu, dia pulang dia nyosa. Saya tujuh lewat aspal jadi lepas aku besok tahu itu aku boleh naik motor lah. Amal sejarah itu juga apalagi kalau tidak apa. Nah, itu situ yang terlalu bakar-bakar. Itu situ yang dikarang-karang Allah Ustaz. Nah, jadi Islam tidak pecah. Yang pecah adalah umat. Maka kata Nabi SAW, "Sataftariqu ummati." Umatku akan terpecah. Bukan dia bilang sataftariqu hadzal din, agama ini, tapi orangnya yang terpecah. Dan satu yang selamat, satu apa itu orang? Satu golongan. Maka apa ciri-ciri yang satu yang selamat itu? Ini kalau banyak jalan, biasanya selamat banyak itu soal. Jalan yang banyak itu selamat ke jalan yang soal. Subhanallah. Tidak pernah jalan sosik banyak atau jalan tidak sosik? Jalan sosik yang banyak. Ini ada yang banyak jalan. Oleh sebab itu, maka kita berkewajiban mencari jalan selamat. Contoh tadi, kalau nak kabulkan dicek mana jalan sosial itu selamat. Itu dia. Tonton sampai kabulkan cek jalan sosial itu jalan selamat. Selamat. Kayak mana kamu tanya? Kayak siapa tanya? Kayak orang tahu. Iya kan? Bukan lah tak usah. Nah, baik dah bukan don. Batanya kayak orang melakukan apa ya atau melakukan apa? Kenapa? Jo, dan aku bukan apa lainnya. Dia tanya kayak juga. Ya, tak tahu dia tu. Tanya kayak apa apa? Ada nak boleh tak? Ada orang apa? Jadi tu. Jelas ya? Tentu bertanya kepada yang tahu. Nah,
yang tahu jalan ke surga itu, jalan hidayah itu siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita tanyakan ke Nabi alaihi salatu wasallam di semua bidang akidah, ibadah, muamalah, akhlak, adab. Bertanya ke Nabi alaihi salatu wasallam. Kalau ada uang beragama, saya tadi lantai sorban, ya juga milieu ya sama kalah kita sodo, ya. Tapi beragama indah ada contoh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa jawab? Artinya adalah boleh curiga. Rasulnya kan tak ikut jalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau ikut jalan Nabi berarti selesai. Tapi yang tak mampu selesai dosa. Tak kau nak selesai tentunya selesai dah tu. Kalau tentu selesai tak kan? Selesai tak. Kau nak selesai tentunya selesai kan? Tidak. Kalau tentu selesai tak kan selesai tak. Katakan selesai tak mampu dah. Sebab orang mesti mati dulu. Selesainya tidak salah jalan. Ada adalah tentunya memang dia kalau kau tu dia kalau tidak ada ikutnya ini orang ha. Luai dah ulang sudah. Ada kita ikutnya tak jauh di kental. Ada itu tambah bingung ni kan. Selesainya dia yang punya. Lepas tu awak ni kan. Lepas tu nak ni mampu. Tak apa pula kan. Gengsi sampai selesai. Makanya lahir kaidah sesama sesat jangan saling maka jangan gampang menyalah-nyalahkan, jangan gampang menyesat-nyesat. Kita bukan menyesatkan, tapi menunjukkan ini jalan sesat. Cuma ada yang mau mendengar, ada yang tidak. Itu yang masalahnya. Anda mendawakan, kadang-kadang kamu kat sini ya. Walaupun tak temu, tapi ada orang ni. Kita kena yang dah bodi je. Dia nak sosial ni. Masalah sosial itu tak wang tu tak sosial dia. Dia baik tak sosial dia. Jadi ya, itu biasa. Kalau kata sosial mampu aja lah apa ya? Itu sudah apa yang dia. Dia tak ada dia. Tak ada betul. Betul juga kata sosial. Sang amat dia pakai Google Map, pakai Google Map nomor, pakai Google Map, belok kiri 200 meter, belok kanan, ya kan? Sampai ke dapur. Korban ini korban Google Map. Iya, tapi kan, dan lagi petunjuk, tapi petunjuk yang salah. Dakwah salah memaham tadi. Ini bisa jawab salah paham. Ini sampai buat ini dapat membunuh lah belok kan? Jawab itu salah. Jadi kaum muslimin gimana cara mengetahui yang satu itu? Ditanya ke Nabi dalam hadis Muawiyah, keterangannya jelas. Siapa yang beragamanya seperti saya dan sahabat saya hari ini. Maka kita lihat keterangannya. Bila semua keterangan tentang agama dalam hadis dicatat oleh para ulama, kita tanya berarti tadi kan Allah tu maha mendengar, tapi tak tahu apa dengannya. Apa dalil Ustaz? Ini betulnya kalau betul tak autor. Dia tak pakai betul lah. Qala Allah wa qala Rasulullah SAW. Kalau lebih betul lah, kami lebih betul kalau mainten tak masuk, tak kaji bau.
Itu diberinya suatu model ibadah misalnya. Buya, itu sama mau jodoh. Ini tanya yang ini. Sejak dunia terlampau kan tahu di kampung kan ini. Jadi ya, itu kalau itu jadi dia jadi siapanya. Ini kalau dia berkecil tanya, ini video dunia terlampau juga. Bila dunia terlampau mana lalu pada Nabi datang atau setelah Nabi datang. Tetap ada di tulisan. Ya Allah, aduh dibuat Nabi indah. Aduh disuruh dan Nabi indah. Aduh nampak dan Nabi sahabat mojok lalu ditopi deh. Nah, berarti tidak sunnah. Jadi ya sunnah. Ya sunnah kata begitu kok. Itu sunnah begitu kok. Perkataan. Tengok ini perkataannya tidak ada perbuatan. Tengok ini perbuatannya juga tidak ada. Kemudian ditakrir bersetuju terhadap amalan sahabat juga tidak tahu. Berarti bukan sudah bisa sederhana. Cuma kita kalau sudah terlalu encer sudah. Nah, saya jadi oleh sebab itu kadang-kadang saya belajar sudah karena saya apa? Hanya tidak bisa pada hadis juga agama berurusan. Dan itunya sampai agama kalau tidak karena hadisnya yang tidak beda. Penjelasan Nabi itu jalan awal. Ya, kalau kami justru dengan Al-Quran dan hadis agamanya jadilah lapang. Ya, justru dengan Al-Quran dan hadis agama ini jadi senang. Sebab dalam hadis banyak, dalam Al-Quran banyak disebutkan Nabi tak pernah disuruh memilih kecuali pilih yang paling. Jadi sampai komentar bagi Nabi tak pernah disuruh memilih antara dua sesuatu kecuali memilih yang paling mudah. Tak paling baik atau paling mudah. Yang baik sodornya. Makanya yang terbaik dari amalan itu yang dipilihkan oleh Nabi SAW. Dan Nabi selalu pilih yang paling memudahkan. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Makanya musafir mana seorang salat 2 rakaat berdompet. Nah, maka Nabi Bukhari. Mana seorang jamaah takdim pada jamaah takhir. Kalau contoh tak akhir lebih sana. Buktinya kalau telah besok ada kalau tak copet. Nah, makanya dipilih olehnya jamaah takhir lebih banyak pada jamaah. Jangan. Sampai-sampai ada sebagian ulama mengatakan jamaah takdim tak ada orang ini yang ada jamaah sakit seringnya Nabi jamaah takdim karena itu lebih memudahkan. Biasanya orang berjalan setelah sholat itu istirahat, ya, bisa masuk maghrib, sudah itu besok isya. Beliau ganti isya atau maghrib, menghafal, mensana, ganti isya. Sehingga setelah itu selesai sholat, pada makan, pada istirahat nah pilih itu. Nah, jadi mana panjang waktu pagi pada isya. Nah, mana sholat gaji buat di waktu isya atau waktu mulai isya. Mulai banyak saya bingung. Makanya kaum muslimin dapat yang kemudian banyak hal yang lain. Mana seorang puasa waktu musafir atau puasa sedang tidak musafir? Sedang tidak musafir. Makanya ketika musafir boleh tidak puasa. Tapi jangan sengaja aku musafir supaya tidak puasa. Hanya muslim Allah. Jadi gimana cara ciri-ciri mereka yang selamat itu aja. Dia ikut dalil atau tidak. Kalau ada dalil dan ikut pemahaman yang dipahami Nabi SAW. Ini banyak juga. Ada dalil tapi pengambilan dalilnya tidak betul. Ya contoh banyak itu kalau kita temukan. Misalnya acara salawatan, tahlilan, dalilnya tentang fadilah tahlil, tentang fadilah selamat.
So, nah, akhirnya macam-macam bentuk selawat naik. Ada yang seperti dangdutan ini. Apa alasannya? Karena Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Nah, sehingga ketika hadis naik mimbar baca Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Jadi ayat itu turun beratus-ratus hari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada pula Nabi Bilal yang membaca ayat itu ketika Nabi naik mimbar. Ya Bilal orang dan Bilal apa? Apa baca Bilal? Mau baca salat? Salawat. Itu tidak jawab apa dia Bilal gini kepada Bilal dahulu. Hah? Paham dia Bilal gini kepada Bilal dahulu. Ternyata tidak ada diamalkan oleh Bilal dulu. Nah makanya gue nak untuk Bilal tu, nah Bilal suruh ditanya dan pada cerita aku oleh sahabat Nabi Bilal dia. Bilal tak pernah buat cerita. Jadi, berarti pengamalan itu keliru karena tidak mengikuti pemahaman Nabi dan para sahabatnya. Dan ciri mereka ikut Nabi dan sahabat. Qaulan wa amalan wa i'tiqadan. Itu jawaban penting. Jawaban nanti Imam Al-Qurtubi atau Imam Asy-Syafi'i dalam Al-I'tisam menyebutkan penafsiran yang lebih detail dalam masalah ini ada dimasukkan 5 dan penafsiran ini cukup panjang. Ya, saya kira dah pas waktunya sekarang. Tapi kata kunci yang diberikan oleh Nabi SAW adalah seperti Nabi dan sahabatnya hari itu beragama. Makanya kalau ada orang mengajak untuk mengamalkan sesuatu, kita tanya, ini diamalkan tak oleh sahabat dulu? Oh ada satu saja dari semuanya, itu ijtihad pribadi, bukan mewakili amalan para sahabat semuanya. Karena ijtihad bisa salah, kecuali disuruh oleh Nabi SAW. Disuruh oleh Nabi SAW, lalu diamalkannya. Ini tidak disuruh. Tiba-tiba dia berijtihad. Itu kaum muslimin dan muslimat yang Allah. Mudah-mudahan Allah memberikan kita ilmu yang bermanfaat, amal yang soleh. Sampai jumpa kembali. Sekiranya bisa dipahami. Kalau bisa dipahaminya, sudah biar waktu langsung paham atau belum dipahami. Allah Taala alam sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barometer amal kita saleh tak salehnya di salat kita. Bila salat kita ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi SAW, maka insya Allah amalan yang lain mengikuti. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Anta ni'mal jund. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Coba lihat. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Maka tujuannya adalah menghancurkan kehidupan rumah tangga.